Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pada waktu yang indah ini, saya mau menanggapi sebuah video dari hambanya yang diurapi, Pastor Yosua Tewu, dalam khotbahnya. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada yang namanya Tritunggal. Di situ dengan mengutip Matius pasal 28 ayat 20, beliau menegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus yang Immanuel. Di situ statement beliau bahwa kalau Roh Kudus bukan Yesus, berarti Matius 28 ayat 20 itu adalah bohong. Di situ firman Tuhan katakan bahwa Yesus berkata bahwa Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi menurut Pak Yosua, kalau kita membeda-bedakan antara pribadi ini, berarti firman itu bohong. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita tonton videonya. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Nah, demikian videonya dari hambanya diurapi Pak Yosua. Saya mau menanggapi beberapa poin di sini, walaupun banyak yang bisa kita tanggapi. Yang pertama, saya mau katakan sama Pak Yosua Tewu bahwa kalau saya mau setuju dengan beliau bahwa Roh Kudus adalah Yesus atau Yesus adalah Roh Kudus, berarti ada banyak firman juga yang bohong dong kalau saya setuju dengan beliau. Ada kurang lebih 3 yang saya mau bahas, harusnya banyak, hanya 3 saja yang saya mau bahas. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 16. Kita boleh baca bersama. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus sendiri yang berkata, Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Di sini firman Tuhan berkata mengenai seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, ini parakletos yang lain. Seorang penolong yang lain. Artinya bahwa Yesus sudah menyatakan satu pribadi yang berbeda dengan dia. Sekalipun mereka dalam konteks kealahan, mereka adalah satu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, dari Yohanes pasal 16 ayat 14. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian, bahwa Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya lanjut. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Poin penting di situ yang harus kita lihat bahwa Dia akan memuliakan aku. Yesus berkata bahwa Dia akan memuliakan aku. Sudah jelas bahwa ini suatu pribadi yang berbeda. Karena Yesus tidak mungkin memuliakan dirinya sendiri. Yesus bisa melakukan banyak hal. Namun yang tidak bisa dilakukan adalah Dia nggak bisa menyembah dirinya atau memuliakan dirinya sendiri. Nggak mungkin, ada pribadi yang lain. Dan saya percaya hari-hari ini Roh Allah memuliakan Kristus dalam kita. Yang ketiga,
Ini bagi saya yang paling luar biasa pernyataan Tuhan Yesus mengenai pribadi yang berbeda antara Yesus bersama Roh Kudus. Ini bagi saya luar biasa sekali. Kita boleh lihat bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 10. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Luar biasa firman Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jelas sekali, Yesus berkata bahwa kalau Yesus ditentang, anak manusia ditentang, itu masih bisa diampuni. Tapi ketika kita menentang Roh Kudus, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Saya nggak lagi bahas mengenai dosa yang tidak bisa diampuni. Namun saya lagi mau tegaskan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan langsung dalam firman ini bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini antara pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam konteks yang berbeda, dalam kealahan mereka adalah satu dalam kealahan. Dan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus sedang menegaskan sesuatu yang berbeda. Bagaimana mungkin Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Yesus yang Immanuel. Puji Tuhan. Dan ada pernyataan berikutnya dari Pak Yosua yang kita perlu dengar lagi. Demikian. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Ya, itulah pernyataan beliau. Di situ beliau katakan bahwa beliau adalah seorang pengajar tentang Tritunggal. Beliau mengatakan demikian. Tapi saya berpendapat, menurut saya tidak yakin beliau lakukan kesalahan dengan pengajaran yang kemarin yang mengajarkan mengenai Tritunggal. Saya nggak yakin. Kenapa? Kalau kita berbicara dari sudut pandang iman Kristen saja, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Artinya bahwa Pak Pendeta Yosua Teo adalah seorang diurapi Tuhan, seorang pengajar. Dan sudah tentunya Roh Kudus yang bekerja lewat beliau, sehingga waktu itu beliau mengajarkan tentang Tritunggal itu. Dan saya percaya Roh Kudus tidak mungkin sefrontal itu. Yang tadinya bekerja lewat Pak Yosua mengajarkan tentang Tritunggal, kemudian secara tiba-tiba berubah lagi. Seperti statement beliau bahwa setelah saya diterangi oleh kebenaran firman, ketika Tuhan menerangi hidup saya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya mulai berubah. Justru saya lebih yakin memang Tuhan sedang menerangi hati beliau mengenai Immanuel itu. Tapi saya percaya bahwa itu dalam konteks yang berbeda. Bukan berarti Roh Kudus adalah Yesus yang Immanuel, atau mereka itu satu, bukan dua pribadi antara Yesus dan Roh Kudus. Kenapa? Sebab jelas-jelas tadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 10 bahwa setiap pernyataan yang menentang anak manusia masih bisa diampuni. Tapi ketika kita menentang Roh Kudus, itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu sudah jelas, sangat jelas bahwa ada keterpisahan pribadi antara Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Itu jelas menurut saya.
Pesan saya kepada Pak Pendeta yang diberkati luar biasa. Saya salut sama beliau orang yang luar biasa. Saya tipe yang gak mau menjatuhkan orang. Beliau sudah menangkan banyak jiwa. Saya begitu senang dengan cara beliau dalam berkristologi luar biasa. Banyak orang bertobat dengan debat-debatnya secara mengenai kristologi itu luar biasa. Namun dalam hal ini saya cuma mengingatkan beliau, hamba ya Tuhan yang saya hormati. Firman Tuhan berkata bahwa ujilah segala sesuatu yang baik. Dari tadi Bapak katakan mengenai semua harus kembali kepada Alkitab. Setuju 100%. Tapi kita harus uji. Kalau saya pribadi berpendapat, ketika Tuhan sedang menerangi hati Bapak mengenai Yesus dan Roh Kudus yang Immanuel, saya lebih percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, sedang menyatakan kepada Bapak bahwa Roh Kudus adalah manifestasi daripada Yesus yang Immanuel. Roh Kudus adalah manifestasi daripada kasih Bapa juga. Tapi poin penting di sini adalah Roh Kudus adalah manifestasi dari Yesus yang Immanuel, yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi bukan berarti dengan demikian kita mengatakan bahwa Yesus ya Roh Kudus ya Yesus. No. Mereka pribadi yang berbeda. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Lukas 12 ayat 10 udah jelas menyatakan mengenai perbedaan antara Yesus bersama dengan Roh Kudus. Dan saya berdoa Tuhan memberkati Pak Yosua lebih lagi. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi sehingga jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saya juga berdoa bagi semua orang percaya, semua umat Tuhan, supaya kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tinggal dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.